Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong, dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tamu istimewa. Bacaan diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Demikian sabda Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari di Jepang ada seorang pengemis yang berpakaian compang-camping memasuki sebuah toko kue manju yang mewah. Karena pelayan toko itu terbiasa melayani pelanggan yang sebagian besar adalah orang kaya, dia sangat terkejut dengan kehadiran pengemis itu. Pelayan itu pun segera membungkus beberapa kue manju dan berharap pengemis itu segera pergi. Pemilik toko yang melihat pengemis itu kemudian buru-buru keluar dan melayani pengemis itu. Dia mengambil bungkusan yang telah disiapkan oleh pelayannya dan memberikan bungkusan itu kepada pengemis tadi. Si pengemis kemudian menerima bungkusan itu dan memberikan uang pembayarannya. Pemilik toko itu kemudian menerimanya sambil membungkuk dan memberikan hormat, katanya, "Terima kasih atas kunjungan Anda." Setelah pengemis itu pergi, si pelayan bertanya kepada pemilik toko, "Mengapa Tuan sendiri yang harus menyerahkan kepadanya? Padahal Tuan selama ini tidak pernah melakukan kepada pelanggan lain. Hampir semua pelanggan kita adalah orang kaya. Membeli kue manju bukan sesuatu yang istimewa bagi mereka. Tetapi hari ini seorang pengemis yang datang membeli, itu adalah suatu hal yang sangat bernilai baginya. Yang pasti, ia dengan susah payah mengumpulkan uang untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, saya harus melayani tamu istimewa ini," kata si pemilik toko tersebut. Saudara yang terkasih, seringkali seseorang dianggap sebelah mata oleh orang lain hanya karena penampilan, status sosial, dan materi. Terlebih ketika orang itu sedang berada di tengah-tengah orang yang kelas sosialnya jauh lebih tinggi. Hal ini pula yang dialami oleh para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang dianggap menjadi penyakit masyarakat pada zaman Yesus. Namun demikian, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Bahkan Tuhan memang hadir bagi orang-orang yang berdosa agar mereka bertobat. Saudara yang terkasih, demikian pula dengan kita. Kita sadar bahwa diri kita mungkin tidak pantas untuk berjumpa dengan Tuhan. Namun bagaimanapun juga,
Tuhan rindu untuk kembali intim dengan kita. Bagaimanapun keadaan kita sekarang, Dia bahkan mau menggunakan kita menjadi alatnya untuk membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Yang kita perlukan adalah kesungguhan hati untuk mau bertobat dan kembali ke jalannya. Jika kita benar-benar mau menyerahkan diri kita kepadanya dan berjanji untuk hidup taat kepadanya, maka Tuhan juga akan memberkati dan menggunakan kita secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara yang terkasih, marilah kita bangun karakter untuk mau peduli kepada sesama kita, karena Tuhan juga peduli kepada kita manusia yang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mau menerima kami apa adanya. Bantulah kami agar kami dapat menerima orang lain sebagaimana Engkau menerima kami apa adanya. Ajarkanlah kami untuk peduli kepada sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.